Bab 1644. Kamu berani membunuh muridku. Kamu sudah gila, kamu juga harus mati jika membunuhku. Owen panik, dia merasakan ketakutan akan kematian untuk pertama kalinya. Tapi dia tidak mengerti sama sekali, membunuh dirinya di depan guru, apakah Eric Kin masih bisa selamat? Di tengah alisnya, Sky Eater terus menggigit ke dalam, membuat Owen kesakitan dan kepala hampir meledak, bahkan serangga beracun ini menembus laut kesadarannya. Dengan teriakan, mata Owen memutih dan berhenti berteriak. Pong! Kemudian, Sky Eater lewat begitu saja, kepala Owen pecah. Jiwanya bingung dan melonjak terbang, saat hendak melarikan diri, ditangkap oleh sidik jari Eric Kin di kekosongan, dicubit sampai mati. Master Guru, selamatkan aku! Owen berteriak panik. Dirinya berlatih kultivasi puncak fase transendensi, dia tidak pernah ingin mati di sini. Junior, lepaskan muridku, lumpuhkan kultivasi sendiri, maka aku akan melepaskan nyawamu. Xian Wei bergegas kemari, melihat pemandangan ini, dia terus mendekat, mengerutkan kening pada Eric Kin dan berteriak. Menatap Xian Wei di awan gelap, mulut Eric Kin menunjukkan sentuhan sarkasme. Melumpuhkan kultivasi sendiri, melepaskan muridmu. Puff! Di depan Xian Wei, Eric Kin langsung menekankan telapak tangannya dengan kuat. Seberkas demi seberkas reiki ditekan, Owen mengeluarkan jeritan yang menggetarkan bumi, jiwanya langsung diremukkan oleh Eric Kin, dan jiwa dewanya musnah. Semut ini berani membunuh muridku. Xian Wei awalnya dalam suasana hati yang baik, berencana untuk datang untuk menyaksikan kematian Chandra Wu, tetapi tidak menyangka, malah melihat kematian tragis murid kesayangannya. Dan yang memprovokasi dirinya ternyata adalah junior di fase transendensi. Setelah dirinya berbicara, dia masih berani memprovokasi dirinya. Mata Xian Wei memerah dan dia sangat marah. Sebuah telapak tangan yang menutupi langit muncul dan jatuh ke arah Eric Kin. Kekuatan fase penilaian meletus, dan telapak tangan ini hampir bisa menutupi seluruh pegunungan, dan tidak bisa dihindari. Bahkan kekosongan di sekitarnya pada saat yang sama diblokir oleh Xian Wei, dan Eric Kin bahkan tidak bisa menggunakan metode di celah-celahnya. Tetapi pada saat telapak tangan jatuh, Xian Wei, kamu cari mati. Apakah temanku juga boleh kamu sentuh? Di kapal terbang, 10.000 cahaya keemasan menyembur seperti cahaya matahari yang terik. Kemudian sesosok terbang tiba-tiba, seperti matahari yang terik. Ketika dia terbang, diiringi jeritan angin, sebuah teriakan kecil, sudah seperti petir. Mata dewa yang bersinar mengunci Xian Wei dalam sekejap, dan hawa dingin yang kuat hampir membekukan kekosongan. Orang ini adalah si Tua Wu, tetapi saat ini, dia tidak memiliki penampilan tragis seperti sebelumnya, tetapi malah penuh semangat, tidak hanya aura kultivasi yang kuat dan tak terbatas. Selain itu, uban menjadi hitam kembali, tidak ada kerutan di pipinya, seolah-olah dia telah kembali ke usia paruh baya. Xian Wei, terima trikku ini. Si Tua Wu berteriak keras, gelombang suara yang dia keluarkan berubah menjadi gelombang reiki, seperti gelombang laut yang bergulir dan banjir yang dahsyat, tak terbendung. Pukulan yang memadamkan langit dan bumi ini bergerak menuju telapak tangan Xian Wei yang mengerikan itu. Setelah jejak telapak tangan itu bertemu dengan suara ini, seperti kertas putih, hancur lebur. Si Tua Wu menatap Xian Wei dengan dingin, dan bingung. Bergegas ke arah pihak lawan di udara, meraih dengan ganas. Seluruh dunia bergetar, telapak tangan besar yang lebih tinggi dari pegunungan tiba-tiba terpampang di antara langit dan bumi, tiba-tiba meraih Xian Wei. Pupil mata Xian Wei berkontraksi dan sangat terkejut. Dia menghindari tubuhnya ke satu sisi, dan menembak 18 reiki yang mengguncang kekosongan berturut-turut untuk membubarkan cakar raksasa ini. Kamu, itu tidak mungkin,
kamu tidak memiliki kekuatan seperti ini. Xian Wei terengah-engah, menunjuk si Tua Wu dengan tidak percaya. Meskipun informasi murid salah, Chandra Wu tidak memiliki fase penilaian, dan keduanya bertarung melawan satu sama lain tidak kurang dari 10 kali, dan pihak lawan juga tidak memiliki kekuatan semacam ini. Hehe, aku yang dulu memang tidak memilikinya, tapi sekarang aku sudah memilikinya. Si Tua Wu tertawa beberapa kali, lalu mengeluarkan aura yang kasar, seperti naga besar yang mengaum, melahap segalanya. Xian Wei menatap alisnya dan mencoba yang terbaik untuk memblokir. Namun, saat naga besar itu turun, dia langsung ditabrak hingga terbang keluar, dan Xian Wei terus menggunakan berbagai metode, bahkan harta karun berharga. Tetapi setelah menghancurkan 10 gunung berturut-turut, dia baru jatuh ke tanah. Ini tidak mungkin. Kultivasi seperti apa sebenarnya kamu? Dalam asap dan debu, Xian Wei terbang lagi, pupil matanya penuh kepanikan, dan meraung, mengabaikan darah yang mengalir dari sudut mulutnya. Buka mata anjingmu lebar-lebar, kultivasi seperti apa yang aku miliki ini? Rambut si Tua Wu bertebaran, cahaya keemasan muncul di tengah alisnya. Kamu melewati masa kehidupan dan baru saja berhasil melewati fase penilaian. Kepala Xian Wei meraung tak percaya. Ini tidak mungkin. Terakhir kali kamu dan aku bertemu, kultivasimu masih sama sepertiku, ini baru lewat beberapa hari. Benar, semua berkat kebodohanmu dan muridmu. Setelah mengikuti begitu lama, kamu belum pernah melihat aku di tengah-tengah melewati malapetaka kehidupan. Jika muridmu tiba lebih awal satu batang dupa dan memberi transmisi suara padamu, yang akan mati adalah aku. Hati dan pikiran si Tua Wu sangat segar, kemarahan yang sebelumnya ditekan oleh Xian Wei tersapu kosong pada saat ini. Xian Wei, muridmu sudah mati, jadi kamu harus tinggal di sini untuk pemakamannya. Si Tua Wu berteriak dan menghampiri Xian Wei. Xian Wei sudah muntah darah. Tidak diduga, dia ingin menangkap Chandra Wu yang berada dalam malapetaka kehidupan, tetapi malah kebetulan bertemu dengan pihak lawan yang baru saja berhasil dalam fase penilaian. Chandra Wu, jangan merasa bangga, lihat saja. Xian Wei menggertakkan giginya. Awalnya, dia dan si Tua Wu berada di tingkat yang sama, melintasi masa penurunan tubuh tingkat pertama. Tapi sekarang Chandra Wu telah melintasi tingkat kedua, dia bukan lagi lawannya. Ini membuatnya mundur seketika. Telapak tangannya meriah tiba-tiba, dan reiki misterius berkumpul di telapak tangannya. Perlahan-lahan, aura di sekitarnya mengembun menjadi sosok jiwa Dewa Owen kecil. Chandra Wu, kamu cukup beruntung, tunggu saja kamu. Xian Wei penuh dengan energi jahat, kemudian terbakar. Dia mengeluarkan kata yang kejam, kemudian terbang dengan tergesa-gesa ke kejauhan. Pria tua ini terluka parah olehku, setelah melepaskan energi jahatnya, baru kemudian pergi dengan enggan, masih berani berbicara dengan kejam. Jika bukan karena aku menerobos dan fondasinya tidak stabil, aku akan mengejarnya dan menamparnya sampai mati. Si Tua Wu mendengus pelan dan turun dari langit sambil tersenyum. Kakek, kamu baik-baik saja. Mata Peli Wu memerah dan bergegas ke pelukannya. Itu benar-benar hidup dan mati di seutas benang, dia sudah hampir putus asa sebelumnya. Berpikir kakek mungkin tidak dapat bertahan hidup, tetapi sekarang dia aman dan sehat. Ini membuatnya merasa seperti mimpi. Sue Pan dan Gong Yao juga bangkit dan memberi selamat kepada si Tua Wu. Si Tua Wu saat ini, sekilas langsung berubah tampilan menjadi tua dan lemah seperti sebelumnya. Hei, aku sudah tua, tidak ada yang perlu diselamatin, sebaliknya kalian. Tidak disangka aku dibantu oleh beberapa junior kalian ini untuk melewati bencana ini, kalian juga telah bekerja keras. Si Tua Wu tersenyum,
mengeluarkan 2 token dan dengan sungguh-sungguh menyerahkannya kepada mereka. Ini adalah token dari keluarga Wu, tidak peduli apakah kalian mengenalinya atau tidak, jika menghadapi bahaya, bawa ini ke Paviliun Jubao atau Paviliun Sanhai, jika itu di 4 domain, berikan kepada para pemimpin 4 domain, 5 keluarga kerajaan serahkan kepada orang-orang keluarga kerajaan. Ketika mereka melihat token ini, mereka secara alami akan memahami dan memberikan bantuan. Meskipun itu masalah yang besar, aku juga berusaha untuk membantu, tetapi harus menggunakannya dengan hati-hati. Si Tua Wu berkata. Bersambung.